Pendudukan Jepang di Indonesia. Latar belakang pendudukan Jepang di Indonesia. Pertama, terjadinya pembaharuan yang dilakukan oleh Kaisar Matsuhito atau yang kita kenal dengan nama Tenno Meiji yang menjadikan Jepang sebagai negara industri modern. Yang kedua, kebijakan imperialis Hako Eiichiro Jepang ingin mendirikan Asia menjadi satu di bawah pimpinannya. Ketiga, Jepang membutuhkan bahan mentah untuk industri dan mesin perang. Keempat, sentimen Jepang terhadap imperialisme Barat di Asia. Jepang memiliki tujuan ketika menduduki Indonesia. Pertama, Jepang menjadikan Indonesia sebagai sumber pemasok bahan mentah untuk industri dan mesin perang Jepang. Kedua, menggalang rakyat Indonesia untuk serta membendung gempuran sekutu, mengingat rakyat Indonesia sangat menderita ketika dijajah oleh Belanda, maka Jepang berusaha mengolah penderitaan rakyat Indonesia sebagai senjata bagi Jepang melawan sekutu. Pemerintahan Jepang di Indonesia. Pada tanggal 8 Maret 1942, Letnan Jenderal Trevorten sebagai Panglima Angkatan Hindia Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang di Subang, Jawa Barat. Kemudian setelah Belanda menyerah kepada Jepang, Jepang mulai membagi Indonesia menjadi 3 daerah pemerintahan. Pertama, wilayah Sumatera, berpusat di Bukit Tinggi. Kedua, wilayah Jawa, berpusat di Jakarta. Ketiga, wilayah Sulawesi, berpusat di Makassar. Ketika Jepang menjajah Indonesia, eksploitasi sumber alam mulai terjadi. Rakyat diperintahkan untuk melakukan penanaman tanaman jarak untuk pelemas mesin perang. Kemudian, Jepang mengambil besar-besaran bahan pangan dari rakyat. Ketiga, Jepang melakukan penebangan 500.000 hektar hutan untuk pertanian. Eksploitasi sumber-sumber tenaga kerja lainnya yang dilakukan oleh Jepang antara lain: satu, pengerahan penduduk Indonesia menjadi Romusa. Romusa adalah tenaga kerja paksa yang dikerahkan oleh Jepang untuk pembangunan infrastruktur keperluan perang Jepang. Romusa tersebut dipaksa ikut membangun lapangan terbang, kubu-kubu pertahanan, dan rel kereta api. Memasuki tahun 1943, Jepang mulai terdesak oleh pasukan sekutu, sehingga memaksa Jepang meminta dukungan dari penduduk daerah dijajahnya. Jepang mulai melakukan eksploitasi total untuk mendukung usaha perang melawan sekutu. Eksploitasi total untuk usaha perang Jepang dalam bidang kemiliteran antara lain membentuk Senendan atau Barisan Pemuda. Barisan Pemuda didirikan tanggal 9 Maret 1943. Anggotanya berumur antara 14 sampai dengan 22 tahun. Disiapkan untuk membantu Jepang menghadapi serbuan pasukan sekutu. Selain itu, Jepang juga membentuk himpunan wanita atau lebih dikenal dengan Fujinkai. Fujinkai didirikan bulan Agustus 1943. Beranggotakan wanita berusia 15 tahun ke atas yang diberikan latihan-latihan semi militer. Membentuk pula Kaibodan atau Barisan Pembantu Polisi. Umur anggotanya adalah 20 sampai 25 tahun untuk membantu tugas-tugas kepolisian. Ada pula Eiho atau pembantu prajurit. Eiho ini didirikan
bulan April 1944. Kemudian dibentuk pula Peta atau Pembela Tanah Air, didirikan 3 Oktober 1944, khusus untuk daerah Jawa. Kemudian Jepang membentuk Giguyun seperti Peta, tetapi didirikan khusus di daerah Sumatera. Berikut kita lihat adalah foto tentara Jepang. Mereka sangat gagah perkasa dan bangga dengan bendera Hinomarunya. Kita lihat gambar sebelah kiri. Mereka adalah Romusa. Mereka sangat kurus karena mereka kurang makan dan kurang istirahat dan harus bekerja keras. Gambar kanan menunjukkan bagaimana para Romusa tersebut bekerja keras membuat sebuah jalan di daerah yang sangat berbahaya. Gambar berikut adalah menunjukkan bagaimana para pemuda-pemudi Indonesia berlatih kemiliteran dan kepolisian bersama-sama tentara Jepang. Ketetapan Allah ada yang terbaik. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu. Dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Itulah yang tercantum dalam surat Al-Baqarah ayat 216.